Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat fillah, bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa berada dalam limpahan curahan liputan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat fillah rahimakumullah, ada pertanyaan yang masuk. Bismillah Ustadz, hati saya suka tiba-tiba gelisah. Ada enggak Ustadz amalan agar hati menjadi tentram? Nah, sahabat fillah rahimakumullah, ketika kita merasa kadang tiba-tiba hati kita itu merasa tidak tentram, ya, merasa hati itu gelisah, atau bahkan ada yang lebih luar biasa, awalnya di pagi hari kita itu merasa tenang, merasa tentram, jam 9 kita misalnya main futsal, jam 10 main badminton, jam 11 masih ketawa ketiwi sama teman-teman, tapi tiba-tiba jam 12 siang tiba-tiba hati kita ngedrop, langsung merasa sedih, langsung merasa putus asa, langsung merasa sedih, yang kadang apa sih alasannya kita juga bingung. Kenapa sih tiba-tiba kecewa? Kenapa tiba-tiba ngedrop? Kadang juga kita bingung. Ya, maka sahabat fillah rahimakumullah, di antara hikmah, di antara asbab kenapa kolbu kita diberikan ketidaknyamanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu boleh jadi adalah isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa boleh jadi kita tengah berjalan di jalan yang salah. Boleh jadi ada perkara yang kita itu anggap benar, padahal itu tidak sesuai dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi kita itu melakukan perbuatan maksiat yang kita itu tidak menyadari bahwa ternyata itu adalah perbuatan maksiat. Maka Allah turunkan kepada kita hati yang tidak merasa nyaman, agar apa? Agar kita bisa segera introspeksi diri. Boleh jadi misalnya kita ada sholat yang dilalaikan, kita sudah mulai melemah dalam sholat sunnah kita sudah mulai melemah dalam zikir-zikir kita, atau boleh jadi kadang kita mengangkat suara kita di atas ibu bapak kita dan kita merasa tidak berdosa, merasa baik-baik saja. Atau misalnya kita selaku suami ada kewajiban kepada istri yang tidak ditunaikan, kita selaku istri ada kewajiban kepada suami yang tidak ditunaikan, kewajiban orang tua ke anak, kewajiban anak kepada orang tua, sekian banyak kewajiban tidak kita tunaikan dan kita merasa fine-fine saja, merasa baik-baik saja, merasa tidak sedang melakukan kesalahan. Nah, maka oleh Allah diberikan teguran awal. Apa itu teguran awal? Yakni hati yang tidak nyaman. Maka sahabat MK rahimakumullah, orang yang paling beruntung adalah dia yang ketika diberikan hati yang tidak nyaman, dia langsung mengintrospeksi dirinya sendiri. Orang yang bahagia itu adalah orang yang dia bisa bersegera bertafakur, bersegera mengevaluasi diri dengan isyarat Allah yang kecil. Apa isyarat Allah yang kecil itu? Yakni hati yang tidak nyaman. Karena yang paling berbahaya itu adalah orang yang dia itu, mohon maaf, dia berjalan di jalan kemaksiatan, dia berjalan di jalan kesalahan, lalu sudah diberikan teguran oleh Allah, yakni hati yang tidak nyaman, tapi dia terus saja melakukan kesalahan itu. Sehingga apa? Sehingga Allah tingkatkan tegurannya. Yang asalnya hatinya yang tidak nyaman naik menjadi tubuhnya yang tidak nyaman, yakni disakitkan oleh Allah. Kadang sudah disakitkan tubuhnya oleh Allah, tetap tidak mau bertobat kepada Allah, tetap tidak mau kembali kepada Allah. Kadang harus dihancurkan dulu rumah tangganya, kadang harus dihancurkan dulu perusahaannya, kadang harus dihancurkan dulu tubuhnya, kadang harus dijauhkan dulu gitu kan dari teman-teman yang ia percayai. Baru ketika sudah tidak ada lagi sandaran, dia merasa hancur, dia merasa sendirian, baru dia merasa lemah di hadapan Allah, dan baru dia kembali kepada Allah. Karena ada dalam sebuah keterangan, man lam yakbal bimulatafatil ihsani kuyyida ilaihi bisalasilil imtihani. Barang siapa yang dia tidak mau menuju Allah, yang tidak mau bertobat kepada Allah, yang tidak mau bersyukur, beribadah kepada Allah dengan limpahan nikmat dari Allah, dengan limpahan kebaikan dari Allah, maka seakan-akan dia tengah menantang Allah. Ya Allah, berikan dulu kepada saya masalah, baru saya akan kembali kepada Allah. Ya Allah, sakitkan dulu diri saya, baru saya akan bertobat. Ya Allah, hancurkan dulu rezeki saya, baru saya akan kembali kepada Allah. Maka dengan hadirnya hati yang gelisah, hati yang tidak nyaman, itu merupakan isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa boleh jadi kita sedang berjalan di jalan yang salah. Maka segeralah meminta petunjuk kepada Allah,
berdiskusi dengan alim, berdiskusi dengan ahli-ahli Allah, berdiskusi dengan orang-orang soleh. Karena semoga sahabat fillah rahimakumullah, ketika kita sudah menemukan apa sebab hati kita gelisah, kita bisa segera memperbaikinya, dan Allah mengkaruniakan kepada kita kolbu, hati yang mutmainnah, yang di dalamnya ada ketentraman dan ketenangan. Wallahu alam bisawab. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, program wakaf Al-Quran Peduli Negeri telah menyampaikan amanah dari para muwakif untuk mendistribusikan Al-Quran dan buku panduan sabik ke beberapa pelosok daerah di Indonesia. Kami sadar kebutuhan masyarakat akan Al-Quran di pelosok daerah lainnya masih sangat tinggi. Mari menjadi bagian dari solusi dengan mengikuti program wakaf Al-Quran Peduli Negeri. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.